Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Rosa akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis inovasi. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam mata kuliah manajemen inovasi hari ini. Nah, apabila kita mempelajari tentang jenis-jenis inovasi, maka kita akan mempelajari berbagai macam inovasi. Itu apa saja sih sebetulnya? Nah, kalau kita breakdown lagi, maka inovasi itu bisa dilihat dari produk, proses, pemasaran, dan juga organisasi. Bagaimana masing-masing dari hal ini? Penjelasannya akan ada di slide berikut. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa inovasi itu adalah sesuatu hal yang baru. Dikatakan inovasi atau inovatif, berarti ada perbedaan dari produk yang sebelumnya atau dari karya yang sebelumnya. Kalau tidak ada perbedaan dan sifatnya tidak menuju ke hal yang lebih baik, berarti belum bisa dikatakan inovasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis inovasi. Yang pertama adalah inovasi produk. Nah, apa sih inovasi produk itu? Inovasi di bidang produk itu adalah di dalamnya termasuk pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan terkait karakteristik atau tujuan penggunaan produk tersebut. Apa sih contohnya? Contoh inovasi dalam kategori produk sendiri, yang pertama adalah inovasi barang dan inovasi jasa. Apa itu inovasi barang? Contohnya adalah ini. Kalau misalkan teman-teman sering belanja di Shopee, maka teman-teman akan banyak menemukan inovasi barang-barang yang unik yang ternyata sangat membantu dalam keseharian kita. Seperti itu ya. Contohnya adalah yang di layar teman-teman ada mesin untuk membuat teh. Jadi kita tidak perlu mencelupkan secara manual tehnya, ada alatnya sendiri. Misalkan kita lagi sibuk, kita bisa melakukan hal yang lain, lalu si penguin tea timer ini bisa mencelupkan tehnya secara otomatis. Lalu yang satunya adalah alat untuk menuangkan jus. Nah, biasanya kalau kita beli jus literan, itu kita nuangkannya agak susah dan takutnya malah tumpah karena gelasnya akan lebih kecil. Ini ada alat untuk bisa menuangkan jus, gitu ya. Ini adalah contoh di bidang inovasi barang. Jadi mungkin kita tidak terpikirkan ternyata, ada barang yang sangat sederhana tapi sangat membantu seperti ini. Yang lainnya lagi adalah, ini cocok untuk kaum rebahan ya. Ini biasanya ada yang bilang tongkat selfie ya, tapi ini bukan tongkat lagi ya. Kayaknya ini sudah berbentuk seperti tiang seperti itu. Jadi kalau kita punya gadget, kita tinggal pasang aja di situ. Di gambar ini dia pakai tab ya, jadi besar. Nah, ini biasanya kalau kita mau tidur, kita cek sosial media atau mungkin main HP sambil tiduran, biasanya seringkali HP atau gadget kita itu jatuh ke muka ya, karena mungkin terlalu berat, kadang-kadang kita juga sambil setengah ngantuk. Nah, dengan alat ini tidak akan seperti itu. Nah, dia akan tetap tertancap di situ. Cuman tentu saja ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau posisi membaca, misalkan kita sambil membaca berita gitu ya, di tab atau di gadget kita dengan posisi tidur itu sebetulnya tidak direkomendasikan. Karena akan mudah membuat mata lelah. Nah, selanjutnya lagi inovasi barang yang lain adalah ini ya, apa ini namanya? Jadi kalau kita punya banyak belanjaan kantong kresek, biasanya kita bawanya susah. Dengan one grip, kalau nggak salah ini ada tulisannya one grip. Itu kita bisa banyak kantong kresek bisa sekali angkut dengan satu alat ini. Ini juga termasuk inovasi. Nah, kalau tadi inovasi barang, maka yang sekarang adalah inovasi jasa. Kalau inovasi jasa itu berarti adalah kebaruan di bidang jasa atau di bidang
apa ya, pelayanan. Contohnya, Bu Rosa kasih contoh adalah inovasi jasa pengiriman. Inovasi jasa pengiriman itu contohnya ada GNT Express, ada GNI. Nah, jadi dan banyak yang lainnya ya. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau dulu kita kirim barang hanya lewat kantor pos mungkin, dan juga mungkin sebetulnya dulu sudah ada ya, cuman yang ini lebih uh, modern ya kalau JNT dan JNE. Bahkan kita bisa lacak di mana barang kita. Jadi selalu ada apa sih, di mana letak barang kita sekarang, statusnya apa, kita bisa cek. Itu adalah inovasinya di poin-poin tersebut. Jadi tidak lagi kita harap-harap cemas barang kita bagaimana, tapi kita bisa cek, langsung cek. Bahkan kita bisa langsung cek misalkan barang kita diterima tapi pas kita tidak di rumah atau kita tidak menerima, itu ada bukti penerimaan oleh siapa sih, biasanya difoto sama pak kurirnya gitu ya. Itu adalah bentuk inovasi biasa. Apalagi sekarang tidak semua orang sih sebetulnya, mayoritas orang berbelanja online karena lebih mudah, lebih praktis. Nah, kirimnya pakai jasa pengiriman seperti ini. Selanjutnya lagi adalah seperti yang di pertemuan minggu lalu berusaha menceritakan tentang Gojek, Grab, kereta api, PT KAI. Itu juga salah satu inovasi jasa dalam bidang transportasi. Kereta api seperti yang kita tahu dulu kalau naik kereta api kita harus benar-benar struggle sekali ya, siapa yang pernah di sini mungkin merasakan bagaimana kalau naik kereta api itu harus seperti lomba ya, jadi naiknya harus cepet-cepetan supaya dapat tempat duduk. Sekarang semua orang yang punya karcis atau tiket itu pasti akan dapat tempat duduk dan pasti nyaman. Kalau Gojek dan Grab sendiri juga menjawab keresahan tentang moda transportasi yang mungkin dulu kalau Gojek konvensional itu kita harus datang ke pangkalan ojek karena tidak semua tempat bisa mudah aksesnya ke pangkalan ojek. Tapi dengan Gojek dan juga Grab mempermudah kita untuk bisa menjangkau moda transportasi ini. Gojek dan Grab tidak hanya sepeda motor, tapi biasanya juga ada mobilnya ya. Grab ya, Grab apalagi. Grab ada Grab Car. Ini contoh saja sih, contohnya. Mungkin ada banyak yang lain, teman-teman bisa googling sendiri. Dengan tagline-nya bahwa your everyday everything app gitu. Kayaknya apapun, misalkan kita butuh kirim makanan, kirim barang, kirim diri kita, naik Gojek atau naik Grab, itu bisa. Apapun bisa kayak. Kita mau masak di rumah pun bisa ada GoMasak kalau nggak salah. Sekarang serba dimudahkan. Ya, tadi contoh inovasi produk, yaitu barang dan jasa. Kalau yang sekarang adalah inovasi proses. Nah, inovasi proses adalah penerapan metode produksi atau pengiriman yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan. Nah, jadi inovasi di bidang proses itu contohnya adalah seperti berikut ini. Contohnya adalah ini teman-teman, ini adalah mesin untuk membuat rokok, ngelinting rokok. Kalau dulu atau mungkin sekarang masih ada, itu kalau lintingan rokok itu masih secara manual. Apalagi mempacknya dalam satu bungkus rokok itu juga masih manual. Besok pernah punya pengalaman langsung datang ke pabrik terbesar di Asia bahkan di gudang garam itu, melihat ibu-ibu yang kebetulan ngepak rokok, dan ternyata mereka karena sudah sangat mahir, mereka tidak perlu menghitung lagi. Pokoknya dalam satu apa ya, mereka pakai takaran tangan seperti ini. Nah, mereka bisa tahu itu kurang atau tidak, lebih atau tidak dengan genggaman tangan seperti ini. Karena sudah sangat terbiasa dan mahirnya. Tapi berjalannya waktu, tentu saja barangkali proses-proses yang dilakukan oleh manusia akan lebih efisien dan efektif ketika dilakukan oleh mesin. Nah, beberapa pabrik mungkin akan menyadari hal-hal yang demikian. Tidak semuanya dilakukan oleh manusia.
Mungkin beberapa akan dilakukan oleh mesin. Contohnya adalah seperti ini. Maksudnya adalah mungkin akan lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan lebih akurat barangkali. Dan selain inovasi proses tadi ada inovasi pengiriman. Kalau pengiriman tadi ya ini contohnya juga pabrik gudang garam tadi ya. Jadi dalam proses pengiriman juga tidak seperti yang dulu. Inovasi pengiriman itu bisa sekarang dilakukan dengan berbagai jasa seperti inovasi di bidang jasa tadi. Di dalam inovasi pengiriman juga secara packaging, secara produk juga sudah dijamin untuk keamanan dari barang yang dikirim. Nah, kalau tadi sudah ada inovasi produk, ada inovasi proses, maka sekarang adalah inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran itu maksudnya adalah inovasi bagaimana barang itu atau produk atau mungkin ya inovasi di bidang pemasaran atau di bidang marketing itu bisa ditingkatkan gitu ya. Contohnya adalah pada pengemasan atau desain produk, penempatan produk, promosi produk, atau harga. Inovasi pemasaran itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan konsumen, membuka pasar baru, dan menempatkan produk perusahaan dalam pasar. Contohnya adalah seperti ini. Nah, inovasi pemasaran seperti yang teman-teman lihat di dalam layar ini, gitu ya, adalah yang pertama tentang pengemasan dan desain produk, lalu penempatan produk atau sales channel, promosi produk, dan juga harganya. Jadi kalau dalam pemasaran, maka selain packagingnya atau kemasannya harus menarik, juga penempatan produknya harus tepat, promosi produknya, misalkan kita pakai bintang iklan siapa yang paling menunjang dan representatif untuk produk kita, lalu harga yang bersaing, gitu ya. Harga yang bersaing dengan kompetitor yang ada di pemasaran produk yang sama. Misalkan Grab dengan Gojek, kita harus saling melihat gitu apa penawaran yang ditawarkan Grab hari ini. Oh, Gojek menawarkan apa hari ini? Tentu saja sebetulnya mereka akan saling mengamati gitu ya satu sama lain supaya bisa memberikan harga yang bersaing untuk konsumen. Sama juga dengan teman-teman nanti membuat inovasi dalam bidang bimbingan dan konseling. Secara produk mungkin membuat alat asesmen dengan pengemasan dan desain yang menarik, penempatan produk atau sales channel, penjualan dalam arti di sini kalau teman-teman punya produk nanti bisa ditawarkan ke sekolah ya bahwa kita punya produk asesmen yang bisa digunakan. Promosi produknya juga harus semenarik mungkin dan juga harganya karena kita ngomongin menjual maka sebetulnya boleh diberi harga ya pasti dia harus diberi harga ya diberi harga. Oke, itu tadi inovasi pemasaran atau marketing. Selanjutnya adalah inovasi organisasi. Inovasi organisasi adalah penerapan metode organisasi baru pada praktek bisnis, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal perusahaan. Lanjutannya adalah seperti ini, bahwa dalam inovasi organisasi sendiri ada hubungan eksternal perusahaan, praktik bisnis, organisasi di tempat bekerja. Jadi inovasi organisasi itu kaitannya juga dengan barangkali kelompok nanti punya hubungan atau punya channel dengan teman-teman di ranah psikologi. Bisa ayo kita rembukan kita mau buat alat assessment gitu ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin punya channel di beberapa sekolah yang bisa untuk dihubungi menawarkan produk dari teman-teman. Ini kaitannya juga dengan praktek bisnis dan organisasi tempat kerja. Nah, teman-teman, dalam memasarkan produk inovasi itu, maka kita harus mengenal yang namanya 4P, yaitu produk, place, price, dan juga promotion. Ini adalah saya ambil dari cara untuk bisa membidik target market yang betul ya. Jadi produknya harus oke, tempatnya harus sesuai, kan nggak mungkin teman-teman jualan alat assessment contohnya tadi ya, itu di mall gitu kan, tidak semua orang mengerti kan kegunaannya untuk apa misalkan.
Kan harusnya berarti tempat-tempat yang representatif atau tempat-tempat yang relevan dengan produk teman-teman, misalkan di sekolah atau di lembaga yang memang membutuhkan alat tersebut. Dan price harganya harus bersaing, harganya harus sesuai dengan rupanya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman produknya juga ala kadarnya, misalkan desainnya juga ya sudah desainnya begitu aja, terus dihargai dengan harga yang tinggi, itu contoh yang tidak worth ya, tidak tidak worth it untuk dijual dengan harga setinggi itu. Lalu yang selanjutnya adalah promotion atau promosi. Nah, sekarang media promosi sangat banyak, sosial media sangat banyak bentuknya ya, platformnya, Instagram, TikTok segala macam. Nah itu bisa untuk di teman-teman manfaatkan nanti. Nanti di akhir kita juga akan ada expo, di mana teman-teman juga itu bisa menjadi salah satu media promosi. Expo itu nanti teman-teman juga akan membuat poster yang nanti kita sesuaikan dengan standar PKM ya, supaya nanti seragam dengan kelas di dosen Pak Restu, supaya agak lebih ramai gitu. Kalau kelas ini aja nanti hanya 4 kelas gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mengenal life cycle innovation atau life cycle inovasi, bahwa cycle atau siklusnya itu inovasi itu bagaimana. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah pertumbuhan, yang ketiga adalah kedewasaan, yang keempat adalah penurunan. Introduction ya kita mengenal apa sih jenis-jenis inovasi atau ada apa sih hal-hal di sekitar kita. Kita harus peka hal-hal yang bisa kita gali kaitannya dengan bidang kita, yaitu bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan, kita mulai merintisnya, mulai merintis membuat segala macam. Lalu kedewasaan itu mulai bagus, mulai sudah jadi, sudah siap untuk dijual, bahkan sudah mungkin ada yang sudah mulai menjual. Yang keempat biasanya penurunan itu maksudnya adalah ketika kita sudah menjual nih teman-teman, biasanya kalau target market kita sudah jenuh alias sekolah di Kediri itu sudah beli semua alat asesmennya, maka akan ada penurunan gitu ya, penurunan penjualan. Tapi berarti kita harus cari target market yang di lain, seperti itu. Selalu ada strateginya. Nah, ini dia ya. Jadi introduction itu kaitannya dengan produk launching. Lalu yang kedua pertumbuhan, mengalami peningkatan ya, merintis tadi. Lalu kedewasaan tadi adalah sudah menghadapi tantangan untuk stabilitas di pangsa pasar yang kita tuju. Lalu yang terakhir adalah penurunan. Ini yang berusaha katakan tadi, maka target market mulai jenuh, maka kita harus cari target pasar yang lain. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan tentang materi jenis-jenis inovasi. Semoga kita semua tetap sehat dan juga tetap bersemangat. Berusaha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.